bar. Quang Hai, so close. Quang Hai, second chance. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel reaksi Mas DU. Ya, dengan kabar duka ya, nggak terlalu duka, kabar ya gimana ya, ini kabar kabar buruk ya, nggak terlalu buruk-buruk banget ya itu ya. Jadi ini Mas DU mau bawa kabar kekalahan timnas Indonesia dari Vietnam tadi malam ya, yang mana tim kita itu kalah dengan skor 1-0 ya. Tapi ini banyak banyak komentar dari netizen ya, yang mana ada beberapa yang ini ya saling kontra gitu ya. Ada yang menganggap kekalahan ini adalah sebuah hal yang ya santai aja lah, santai ya. Ini kan cuman gimana ya, kan yang turun timnas U22 seperti itu ya, untuk regenerasi. Tapi ada juga yang menganggap ini adalah sebuah kesalahan fatal ya, yang mana harusnya Sintayong bisa lah bawa pemain senior di beberapa posisi ya, minimal satu lah, ada di posisi kiper, back dan segala macam ya. Intinya pro dan kontra tadi yuk kita bahas bersama. Yuk 1 2 3 go ya. Ini akun TikTok kami. Udah Mas Dew kumpulkan tadi, mulai dari mana ya? Mulai dari ya ini ya, paling bawah dulu lah ya. Nih adalah nih 1 2 3 ya. Ternyata di luar ekspektasi gua. Di bayangan gua kita akan kalah besar boy. Karena ya menurut gua Vietnam tuh salah satu negara yang kuat di Asia Tenggara. Ternyata di luar dari kita yang mainnya lumayan oke ya, kalau dibandingin lawan Lengkoas sama Myanmar kemarin, ternyata ya Vietnam segitu doang coy, ternyata segitu doang. Mari kita bahas boy. Pertama dari line up-nya, 3 back sejajar, Ferrari, Kadik Arel dan juga Donitri kembali tampil oke menurut gua. Kenapa gua bilang oke? Karena Vietnamnya tuh kurang gitu. Jadi kalau dibandingin laga pertama lawan Myanmar, lebih bagus pas lawan Myanmar kemarin menurut gua. Honorable mention ya buat Cahya Supriyadi, salah satu pemain yang sangat layak dijadikan man of the match menurut gua. Walaupun gol yang terjadi itu sebenarnya harusnya dia dapet sih. Cuma ya balik lagi boy, ini U22. Sayang banget mereka ya. sangat terlihat sekali kurang jam terbang ya. Nah, yang paling gua sayangkan adalah permainannya Rivaldo boy. Kalau gue boleh jujur, dengan kehadiran Rivaldo ngasih kebebasan Arkan Fikri untuk bisa main ke depan. Jadi Rivaldo nih yang main di jangkar nih. Tapi dia kayaknya ngalamin sedikit cedera, langsung diganti di menit 40-an. Ya, dan dia sempat ngelakuin beberapa kesalahan passing. So far, menurut gua permainan kita meningkat dibandingin lawan Lengkoas kemarin. Kalau lawan Lengkoas kemarin, kita itu salah passing. Kalau di match ini, kita sangat terburu-buru mainnya. Walaupun endingnya jadi salah passing juga. Cuma balik lagi nih boy, mereka U22. Secara mental, mereka belum kebentuk-bentuk banget. Terlalu cepat kehilangan bola. Kalau lu merhatiin, kita nggak pernah lebih dari 10 detik buat nguasain bola. Ketika mau kombinasi 3 orang tuh langsung hilang bolanya. Ya mau gimana boy? Betul. Inilah proses regenerasi yang harus dilalui sama timnas kita. Karena kita nggak bisa bergantung sama timnas senior ini terus. Adik-adik ini harus diberikan pengalaman. Semoga pemain-pemain dapat memetik apa yang bisa dijadiin pembelajaran buat mereka dan bisa berkembang jadi pemain yang lebih keren lagi. Nanti laga terakhir kita lawan Filipina, kalau misalnya kita menang ya kita harusnya lolos ya. Sampai sini jangan lupa di follow untuk update mas selanjutnya. Bye. Ternyata ini dari pundit favoritmu ya, keren banget ya bahasanya. Jadi sekali lagi, ini tim U22 yang mana ini sebagai ajang pembelajaran buat mereka ya, tampil di ajang Piala AFF ya, yang mana lawan-lawan mereka semua tim senior ya. Dan sebenarnya menurut ini ya Mas Arul ya, ini ada peningkatan dari segi permainan ya dari sebelumnya. Sebelumnya kan melawan Laos sama Myanmar, di pertandingan melawan Vietnam, menurut dia ini sudah ada peningkatan. Kalian setuju nggak ya? Setuju atau enggak? Ketik di kolom komentar ya. Nggak apa-apa. Ini soal pendapat aja. Kayaknya ini bukan satu-satunya. Coba ada lagi nggak? Loh, kok iso? Kalah kan? Ya wajar kalah, memang permainan Indonesia malam ini. Gak bisa ngapa-ngapain anjir, apalagi di pressing sama Vietnam. Gila.
pressingnya Vietnam gak ada lawan. Untung kalah cuma 1-0, anjir. Praktis di babak pertama Indonesia hampir gak pegang bola di babak pertama. Di babak kedua, di menit-menit akhir cuma back pass gak jelas, ya kan? Aduh, lagian ini Vietnamnya bisa menang cuma 1-0 loh. Emang rada dongok juga ini Vietnam nih, bisa menang cuma 1-0 dengan permainan malam ini. Mereka yang pressing tinggi banget. Lu lihat tuh ball possessionnya tuh 72% berbanding 28%. Passingnya juga tuh 642 kali berbanding 258. Jauh banget anjir. Dengan statistik pertandingan seperti ini ya, selain Indonesia yang underperform, bingung mau ngapain di lapangan, si Vietnam juga nih emang rada-rada dongo emang. Lalu nonton pertandingan tadi ya, si Vietnam nih juga nih di depan gawang nih bingung mau ngapain. Serius, memang pressingnya tinggi memang serang terus, tapi di depan gawang bingung mau ngapain. Lu lihat tuh, shot on targetnya selama pertandingan cuma 4. Dengan pressing setinggi itu, dengan serangan setinggi itu, emang rada-rada emang. Tapi ya, setelah pertandingan Indonesia ketemu sama Vietnam ini ya, gue sih penasaran sama komentarnya orang nih. Pasti kontroversi lagi nih komentar ini orang nih. Gue sih penasaran anjir, dia mau komen apa kira-kira ya. Menurut kalian nih gimana nih? Aduh, malam ini ngantuk banget nontonnya. Cocok. Lo kok iso? Oke. Jadi berbeda dengan sebelumnya. Ini Bang Rulax ya, bisa kalian ikuti di TikTok ya. Berbeda dengan pendapat sebelumnya Mas Arul ya. Bang Rulak ini berpendapat bahwa tim kita tampil hancur ya. Timnas kita tampil hancur, bahkan di babak pertama benar-benar didominasi. Ya kalau Mas Deus lihat sih memang seperti itu ya. Cuman kita punya pendapat masing-masing. Silakan ya, kalian ada pendapat apa? Silakan ya, ketik di kolom komentar ya. Kalau menurut Mas Deus sih itu bagian dari strategi ya, strateginya Sintayong. Jadi statistik itu tidak mencerminkan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Kalau menurut Mas DU nih ya, kalau menurut Mas DU sih sebenarnya itu memang taktik dari Sintayong ya. Sebenarnya kalau menurutku ya guys ya, sebenarnya Vietnam kesulitan loh lawan kita tadi malam itu ya. Kesulitan, benar-benar kesulitan untuk nembus pertahanan Indonesia. Cuman ya itu tadi ya, namanya pemain muda ya. Untuk bisa konsisten selama 90 menit itu ya masih kurang ya, agak kendur gara-gara kita sempat dapat angin ya. Serangan balik kita kan berbahaya tuh di babak kedua tuh ya, hampir ada yang berbuah gol. Malah Mas Dewi perhatikan semenjak peluang emas itu pertahanan mulai kendur. Kacau lah ya, akhirnya tembus lah satu tuh. Tapi ya nggak apa-apa, ini pendapat aja ya. Apakah memang sesuai statistik benar-benar hancur permainan kita? Apakah memang itu strategi? Ya silakan, kalian punya pendapat masing-masing. Oke, yuk lanjut ya. 3 penyebab kekalahan timnas kita dari Vietnam. Ya, nomor 3-nya saya yakin lah semua sepakat. Yang pertama, faktor kelelahan. Ya memang Sintayong sudah melakukan banyak rotasi pemain, tapi ternyata masih juga kelihatan kelelahannya. Karena mungkin itu untuk mondar-mandir, misalnya dari pertandingan pertama, dari Bali ke Myanmar, dari Myanmar ke Solo, dari Solo ke Bali dulu, dari Bali ke Vietnam. Nah itu kan habis juga di perjalanan, capek. Yang kedua, ya lagi-lagi masalah passingnya kadang-kadang arahnya udah bener, timingnya nggak pas. Kadang-kadang timingnya pas, arahnya nggak bener. Giliran timingnya pas, arahnya bener, ternyata masih latihan. Wah repot. Nah yang nomor 3, kenapa kita bisa kalah dari Vietnam? Ya karena kita kebobolan. Coba kalau kita nggak kebobolan ya minimal seri lah ya. 3 penyebab kekalahan timnas kita dari Vietnam. Yang terakhir tadi hampir kegocek ya Mas DU ya. Giliran mau timingnya pas ya, passingnya bener, ternyata latih ya. Ada aja nih dari Joe Pasopati Rizky Inggar ya. Mantap nih analisanya. Kayaknya bukan satu-satunya analisa nih, dia ada analisa lagi nih. Pertandingan Vietnam Indonesia ini menurut gua aneh sih, karena apa? VAR-nya itu dikontrol dari Malaysia. Jadi katanya masa untuk sih? instalasi di Stadion Fitri itu nggak memenuhi syarat, jadi nggak mendukung. Makanya ruang VAR-nya adanya di Malaysia, beda negara.
Vietnam, lu tahu nggak sih video asisten referee itu artinya adalah video untuk asisten wasit utama. Namanya asisten itu harus dekat sama yang diasistenin. Emang lu pernah ngelihat Prabowo sama asistennya jauh-jauhan? Ya kan enggak. Enggak Vietnam, kita orang Indonesia tahu betul, kita semua nonton Rambo nih dan hafal. Dulu lu banyak banget bikin jebakan untuk tentara Amerika. Nah, ini apa jangan-jangan lu mau bikin di film jebakan Rambo ya buat timnas Indonesia? Awas aja lu. Pertandingan ya. Ini Mas Dewi sendiri belum tahu persis ya info pastinya, tapi kalau emang benar seperti itu, ini nggak beres nih ya. Kok bisa ya seperti itu ya? Kacau nih, kacau. Oke, lanjut ya. Ini dari Joe Pasopati, keren banget ya analisanya ya. Lanjut. Enggak. Kali ini gue nggak pengen bahas hasil pertandingan semalam. Gue pengen bahas alasan yang dikasih Sintayong pada preskon pasca pertandingan Indonesia dikalahkan oleh Vietnam semalam. Di preskon semalam, Sintayong bilang dia nggak cukup waktu untuk mempersiapkan tim ini. Pemain muda butuh waktu untuk berkembang dan memperbaiki lagi. Nah lo, kan udah tahu pakai pemain muda resikonya kayak gitu nih. Nah ini gue kasih disclaimer dulu guys. Gue kasih kritik ini bukan karena gue benci sama Sintayong, apalagi benci sama timnas, enggak. Gue sayang sama Sintayong sama timnas juga. Karena kedepannya gue nggak pengen ini kejadian lagi nih. Gue tahu niatnya Sintayong untuk regenerasi, untuk mempersiapkan tim muda di SEA Games dan di Asian Cup di tahun-tahun depan. Tapi kan bisa menyisipkan 3-4 pemain senior di squad ini di setiap posisi. Misalnya kita bisa aja kasih Hernando, Kambuaya, Rizky Ridho, Egy Maulana Fikri, Sananta, Witan, bisa pilih deh 4 pemain masing-masing di setiap lini, di kiper, back, tengah ataupun di striker. Tapi kan liganya jalan bang, nggak diizinin bang. Ya. Ferrari pemain inti di Persija diizinin. Ahmad Maulana, Arkan Fikri inti di Arema itu bisa diizinin. Kakang Rudianto di Persib main reguler juga. Bahkan Rafael Strike main di Brisbane Roar diizinin. Jadi semuanya tuh bisa dikomunikasikan dengan baik, bisa dinegosiasikan. Misalnya satu tim maksimal 2 pemain aja, 1 senior, 1 junior, bisa aja. Atau junior dua-duanya, semua bisa dikomunikasikan. Ini kan untuk timnas, untuk kepentingan yang lebih besar. Masa klub nggak ngizinin? Gue yakin mau. Apalagi Pak Erick Thohir kan interpersonal skillnya, kemampuan negosiasinya bagus. Dan gue rasa itu bukan hal yang sulit dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Apalagi Pak Arya Sinulinga sebelum turnamen ini dimulai mempersilahkan Sintayong untuk memilih akan menggunakan tim mana. Junior silakan, senior silakan. Semoga Coach Sintayong nggak bikin alasan-alasan lagi yang harusnya udah diperhitungkan lebih awal. Kayak jadwal yang padat. Udah tahu kan berbulan-bulan jadwalnya padat, makanya butuh rotasi. Dan udah dilakukan rotasi. Tapi hasilnya juga nggak maksimal. Karena apa? Ya itu. Karena pemainnya belum mateng. Tanpa mengecilkan peran pemain-pemain muda kita yang menurut gue sih masih punya prospek cerah. Tapi ya itu. Tim ini butuh keseimbangan. Butuh pengalaman. Jadi semoga aja Sintayong di tahun-tahun depan kalau ada kesempatan kayak gini lagi lebih bijaksana deh. Ya, komentarnya sikat. Ya, ini dari Didi Kasim. Ini keren banget ya. Jadi Didi ini, Mas Didi memposisikan, mengkritik ya. Karena Sintayong setelah pertandingan katanya ada press conference itu menyatakan bahwa pemain-pemain muda ini butuh waktu untuk settle ya. Sedangkan hal itu harusnya sudah bisa diantisipasi ya. Jadi itu hal yang tidak bisa dihindari ya. Kalau pakai pemain muda ya memang resikonya seperti itu ya. Karena pemain-pemain muda ini sebelumnya mungkin ada yang baru mengenal taktik permainan Sintayong gitu ya, tidak semuanya ya yang hafal ya. Jadi kalau skuad senior kemarin kan selama kualifikasi Piala Dunia sudah sebagian sudah hafal ya. Jadi masukan dari Bang Didi adalah kenapa nggak bawa setidaknya 1 di setiap posisi ya, sehingga penerapan taktik dari Sintayong ini bisa berjalan dengan mulus ya, seperti itu ya. Ya itu keren banget ya analisanya. Dan menurut Mas Dewo sekali lagi ya tadi ya, taktiknya itu
berjalan dengan baik sebenarnya tadi malam ya. Vietnam benar-benar kesulitan, serius. Kalau aku yang lihat ya, nggak tahu ya kalau dari sisi kalian ya. Ya, cuman ya itu ya. Pada saat kita itu berhasil membuat serangan balik yang cepat, udah bagus. Ya, seperti kebanyakan tadi ya antara jadi serangan balik dengan serangan biasa itu mungkin berbeda ya. Akurasinya benar-benar harus tinggi ya. Jadi karena peluang untuk serangan balik itu sedikit ya. Jadi pada saat kita serangan balik, sayangnya itu tadi ya, passingnya masih salah ya. Ya memang ada sempat tembus ya sekali ya. Cuman sayangnya masih bisa digagalkan penjaga gawang. Kalau momen itu gol ya, itu udah ya kita bisa mencuri poin ya di Vietnam ya. Oke, lanjut aja ya. Kok bisa? Nah, ini kok bisa, kok Sumpah bisa kali nih. ini gue setuju dengan pendapat Sintayong tentang alasan mengapa para pemain timnas Indonesia bermain sangat buruk di Piala AFF ini. Dan bisa dibilang sangat jauh permainannya dengan para pemain timnas senior. Gini alasannya. Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersabar Ya, dan kita follow bisa ya, berbagi follow. tentang berita sepak bola menarik lainnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, Indonesia sudah melakoni 3 laga di Piala AFF ini dan 3 laga tersebut bisa dibilang tidak memuaskan. Saat melawan Myanmar, Indonesia sangat kesulitan mendapatkan 3 poin. Saat melawan Laos, Indonesia seri rasa kalah. Dan terbaru, Indonesia kalah saat melawan Vietnam. Lah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Indonesia bermain sangat buruk? Ya, ini alasan menurut Sintayong. Alasan mengapa para pemain muda tidak bermain cukup bagus di Piala AFF ini karena para pemain muda tidak memiliki waktu yang cukup untuk menerapkan strategi yang diberikan oleh Sintayong. Menurut Sintayong, Sintayong butuh waktu untuk mendidik dan membimbing para pemain muda. Bayangkan para pemain muda yang berlaga di Piala AFF ini masih baru-baru semua, tau nggak? Ditambah dengan jadwal yang mepet, tentu ini merupakan tantangan baru untuk Sintayong untuk mendidik secara instan para pemain muda yang ada di Piala AFF ini. Faktanya saja timnas yang berlaga di Piala AFF ini masih nggak tahu dengan teknik-teknik dasar yang ada di sepak bola. Bayangkan para pemain timnas Indonesia yang berada di Piala AFF ini kayak nggak tahu passing, tau nggak? Padahal itu teknik yang sangat fundamental di sepak bola, tau nggak? Iya, salah passing terus gitu gila, ya. gimana menurut kalian? Tulis di komentar. Kok bisa? Kok bisa? Dari kok bisa wawasan bola ya. Ya nggak tahu ya. Padahal yang turun ini walaupun masih muda ya, timnas U22 itu pemain-pemain yang sebenarnya itu di Liga 1 itu merupakan starter ya, beberapa ya, banyak kan yang starter ya. Kenapa kok hal-hal yang mendasar seperti passing itu masih amburadul ya? Ini nggak tahu ya. Mungkin ini ya, apa kalian bisa jawab ya, atau Bung Toel yang bisa jawab. Ya, lanjut aja lah ya. Kayaknya ada lagi nih analisa dari ini siapa? Mas Randy namanya, wawasan bola ini ya. Ada lagi nih. Kok bisa? Nih, ada lagi. Kok bisa? Sumpah gue kasihan lihat Cahya Supriyadi ini bener-beneran dihajar oleh pemain Vietnam. Dan bahkan Indonesia bisa dibilang sangat beruntung masih kalah 1-0 atas Vietnam di laga tersebut. Gila mainnya, kayak semuanya nggak tahu passing, tau nggak? Semua pemainnya kalau udah dapat bola langsung kehilangan bola. Gila. Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat. Oke, dan kita follow, bisa jangan berbagi lupa ya, tentang follow berita ya. sepak bola menarik lainnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, pada pertandingan antara Indonesia Udah versus follow Vietnam, ya. Indonesia harus mengalami kekalahan pertamanya di Piala AFF ini saat melawan Vietnam dan skornya 1-0 Indonesia kalah. Kalau melihat pertandingan ini, Indonesia memang layak untuk kalah. Pertandingannya amburadul, para pemainnya kayak nggak tahu passing. Gila, saya kasihan sama Supriyadi ini. Cahya Supriyadi ini bener-beneran dihajar, bener-bener dibombardir, tau nggak? Beruntungnya ada kiper ini. Kalau nggak ada kiper ini, mungkin Indonesia udah kebobolan 5-0 di pertandingan ini. Selain selalu salah passing, Indonesia apalagi pemain depannya bisa dibilang sangat egois. Salah satunya adalah Detan. Coba kalau seandainya Detan mengoper saat Indonesia mendapatkan peluang, bisa dibilang Indonesia bisa menciptakan gol pada pertandingan ini. Gila, tahu nggak? Dan akibatnya gara-gara Indonesia kalah pada pertandingan ini, Indonesia tidak mendapatkan poin. Gimana menurut pendapat kalian tentang pertandingan ini? Tulis di komentar. Ya, Detan tuh yang nyaris saja mencetak gol itu ya. Ya, dari pandangan Mas Randy ini ya itu tadi ya, hal-hal mendasar, passing-passing salah. Dan menurut dia ini permainan Indonesia kacau ya. Kacau. Terus yang beda dari sebelumnya, alasan Sintayong kenapa pemain muda belum nyetel itu
dia setuju banget ya. Beda dengan sebelumnya yang harusnya yang kritik ya sebelumnya ya, harusnya itu sudah bisa diprediksi sama Sintayong ya. Jadi masing-masing orang beda pendapat, oke? Wajar aja. Yuk kita lanjut aja guys ya. Masih soal hasil semalam Mas Arul lagi Indonesia kalah melawan Raja Mortal Kombat, yaitu adalah Vietnam. Tidak sedikit Mortal dari Kombat. kalian yang menanyakan ke gua pas gua reaction kemarin, tuh kenapa sih, ngapain sih Arkan Fikri masih main mulu? Ini ngapain gitu, dikasih kesempatan terus ngapain? Kayak nggak ada pemain lain aja. Udah passing salah mulu, gampang banget kehilangan bola, sangat minim pergerakan tanpa bola, dan masih banyak lagi. Dan tidak sedikit dari kalian yang bilang kalau misalnya minimnya kreativitas lini tengah timnas Indonesia itu salah satunya adalah karena Arkan Fikri. Di sini gue mau sedikit ngasih apa yang gue tahu lah. Di pandangan gue, Arkan Fikri itu bukan gelandang yang bisa bermain di posisi nomor 6 atau yang main turun ke bawah dekat dengan bek tengah. Gampangnya dia nggak bisa jadi seorang gelandang jangkar lah. Di laga lawan Vietnam tadi malam, dia bermain sebagai gelandang nomor 8 yang sering naik turun, baik membantu penyerangan maupun bertahan. Waktu dulu Piala Asia yang U23 ya, Doi itu diduetin sama Ivar Jenner dan nggak seburuk itu kok menurut gua. Dan tadi malam sebenarnya peran Ivar Jenner itu berusaha digantiin sama Rivaldo yang kayaknya chemistry antara mereka berdua itu belum seberjalan itu boy. Dan Doi juga ditarik kan di babak pertama. Cuma menurut gua nih boy, sekali lagi si Arkan Fikri ini kenapa selalu dimainin? Kayaknya di gelandang yang dibawa sama Sintayong ke AFF ini, dia adalah gelandang paling kreatif boy. Ya emang faktanya yang kita punya ya begini. Nathan Chuaon itu udah nggak bisa main di Piala Asia U23. Artinya gelandang kita nanti kemungkinan besar kalau nggak ada tambahan diaspora ya, itu adalah Ivar Jenner, Arkan Fikri, Rivaldo, Zanadin, Rehan Hanan, siapa lagi ya? Udah sih harusnya itu doang. Ya dari nama-nama tadi ya Arkan Fikri yang paling kreatif. Cuma ya dia pas main turun ke bawah itu kelihatan banget, kelemahannya kelihatan banget. Ya emang nyatanya dia bukan pemain yang bisa main di posisi itu. Semoga nanti lawan Filipina bisa ada perubahan skema ya. Semoga Rivaldo nggak cedera parah dan bisa nemenin Arkan Fikri di lini tengah. Semangat terus ya Arkan Fikri ya. Lu pasti punya potensi kok. Terima kasih buat jangan lupa di follow untuk update selanjutnya. Bye. Kirain udah selesai tadi. Pundit favoritmu harus is here ya. Jadi Arkan Fikri itu adalah pemain nomor 8 menurut Arkan Fikri. Menurut Arkan. Menurut Arul, Mas Arul ya. Sorry Bang Arul ya. Jadi mungkin menurut pandangan dia ada yang berpendapat kenapa si Arkan nggak bisa ini mungkin pada saat kehilangan bola nggak bisa recovery seperti itu mungkin ya. Kan kalau pemain nomor 6 itu kan benar-benar jangkar itu ya, bisa menahan serangan lawan, bisa benar-benar memulai serangan itu dari tengah ya, persis posisinya itu di depan pemain belakang ya, itu pemain nomor 6. Sedangkan Arkan Fikri menurut Bang Arul itu bukan pemain di posisi itu ya. Arkan adalah pemain yang agak ke depan lagi ya. Dia punya kreativitas ya, dan kalau dibandingkan dengan yang lainnya saat ini menurut Bang Arul adalah yang paling kreatif ya. Itu makanya mungkin Coach Sintayong ingin memaksimalkan potensi dari si Arkan Fikri ini karena ke depan menurut dia tadi ya kan Nathan udah nggak bisa masuk U23 kan. Jadi ya mau nggak mau yang kita andalkan si Arkan ya. Oke, kita doakan aja semoga Arkan Fikri semakin berkembang. Oke, terima kasih Bang Arul ya, ini keren banget ya analisanya. Hasil ini sudah kita duga semuanya. Sudah kita prediksi kalau kita pasti kalah melawan Vietnam. Tapi permainan hari ini atau malam ini itu di luar dari ekspektasi kita pas melawan Laos. Ekspektasi kita pas melawan Laos mainnya kan amburadul, surah jelas loh. Nah, dan kita mikir ketemu Vietnam pasti digulung, dibuane. Tapi ternyata hari ini permainannya luwih apik, luwih rapi ya. Pertahanannya luwih defensif dan attack pun juga luwih terorganisir. It's okay, apik. Tapi kita kan wis menduga nek pasti kita kalah karena jujur kita melawan Vietnam kita kalah segalanya. Kalah pengalaman,
kalah jam terbang karo kalah skill. Vietnam kan skillnya kan sing senior kan wis apik to, karena kan dekne kan wis tekan Piala Asia karo kualifikasi Piala Dunia. Jadi wajar kita kalah. Cuman alhamdulillah dhewe rak dibuantai karena pertahanan kita apik sih. Applause buat permainan timnas pada malam ini. Keren. Starting line masih ada timnas hari ini kiper diisi oleh Cahya. Back ada Asnawi, Ferrari menurutku jadi kapten emosi ini kurang stabil, rak ngontrol sih. Kada Ariel, Donistri, Tata, Rivaldo, tapi sayang sekali Rivaldo digantikan oleh Struik cepat banget, menit ke 38 atau 40. Terus digantikan Ahan Fikri, Maulana, karena cedera katanya. Hanan dan Hoki. Untuk starting line up kali ini dan permainan di babak pertama kita kalah penguasaan bola, kalah semuanya, tapi tidak apa-apa. Apik mainnya sapi daripada Dewi delok pas timnas melawan Laos, gila di permainan ini. Iki lo apik, seru. Dan kekalahan kita hari ini rasa dipikir panjang, rasa wedine Indonesia lolos. Indonesia pasti lolos karena tim sebelah Philippines Laos berbagi poin 1-1 mau. Jadi Ini menarik Indonesia ya. Menarik sekali ya. Filipina secara mengejutkan juga tidak bisa mengalahkan Laos. Ini Laos ini rupanya memang sepertinya ya sudah mulai ini ya berkembang ya. Jadi setelah sukses menahan timnas kita, Laos juga sukses menahan Filipina. Keren nih Laos nih ya. Ya jadi bayangin kalau Filipina menang kemarin kita susah ya. Jadi tinggal kita kalahin Filipina aja di pertandingan terakhir ya. Peringkat 2 kita mendapatkan poin 4, total kekalahan 1. Vietnam 6, 2 pertandingan menang terus. Terus Filipina Laos imbang, poinnya berbagi angka, poin 22, dan Myanmar 1. Kita penentuan terakhir besok pas melawan Filipina. Kalau kita sama Filipina menang 1-0 aja, kita udah pasti masuk ke semifinal. Tapi dilihat dari permainan mau bengiki, apik, keren. Diakui jempol permainan malam ini, walau kalah tapi tidak apa, tapi kalah terhormat, api. Oke. Jadi banyak setujunya aku ya. Jadi itu tadi ya sudut pandang ya. Ada yang bilang Indonesia itu diobok-obok, ada yang bilang Indonesia itu sebenarnya rapi ya. Kalau menurut pandangan Mas Dewi seperti itu ya. Sebenarnya itu memang yang dimau Sintayong seperti itu ya. Hanya saja eksekusi serangan balik sama ketahanan selama 90 menit itu yang kurang ya. Jadi kendor guys ya, agak kendor. Sekitar menit-menit ya 60 ke atas tuh udah mulai kendor ya. Jadi untuk tetap seperti itu selama 90 menit itu memang sulit ya. Pelatih Vietnam lanjut ya Mas Trio Irawan 97 ya, jangan lupa di follow. Bantai Indonesia. Ya dia ngomong jujur. Soalnya apa? Netizen supporter Vietnam iki keluar pengen membantai Indonesia. Apa pernah delok ke pertandingan Indonesia ngelawan Laos sing main amburadul, mereka berekspektasi pengen membantai Indonesia. Dan media Vietnam pun keluar. Ternyata kita hanya membesar-besarkan mereka. Permainan mereka hanya segitu saja melawan Laos. Nah, saya terbukti toh, gue rasa membantai Indonesia. Lah, sedikit penonton dan netizen Vietnam kecewa dengan pertandingan tadi malam. Walaupun mereka menang, tapi mereka menang tipis 1-0 dan itu bisa dikatakan gol keberuntungan buat Vietnam. Sang pencetak gol Vietnam satu-satunya pemain timnas senior mereka mengatakan sungguh perasaan yang sangat membahagiakan dan menggembirakan. Seluruh tim bermain dengan semangat yang sangat tinggi. Kami mendedikasikan kemenangan kami untuk seluruh pendukung Vietnam. Applause. Iki keren ini lho. Mereka gol 1-0 ngelawan Indonesia. Kowe ngerti ra? Euforia nih. Euforia. Kowe ngerti ra? Kaya main ning kualifikasi Piala Dunia.
kayak ngelawan klub-klub wedi ngono ku lho, ngegolke siji. Wah, kedian euforiane ngeri. Soalnya secara tidak langsung Indonesia iki saiki wis di atas mereka dari tingkat segala hal. Makanya mereka Vietnam iso menang teko Indonesia, iso ngegolke Indonesia walau 1-0. Mereka iki wis seneng banget, bahagia banget. Kayak ngalahke Australia, Arab Saudi, Jepang. Serasa kayak ngono. Padahal secara fakta dan data kita padahal cuma memakai timnas U21 loh. Tapi mereka wis seneng banget sih. Mungkin mereka lupa Kita ya. harus ingat track record kita 4 pertemuan terakhir Vietnam tidak pernah mengalami kemenangan menghadapi Indonesia. Dan akhirnya tadi malam pecah telur dari Vietnam 1-0, makanya mereka senang banget iso ngalahke Indonesia baru 1-0. Ora. Euforiane kayak Piala Dunia senenge, muter stadion, ora. Senenge. Kita nek bahas AFF ora bahas Malaysia iki kayak kurang niki lho. Kayak kowe nek masak itu. Lanjut bahas Malaysia. Anyep prano bubune. Akhirnya Malaysia mengundang lagi pelatih baru. Pelatih lama mereka dipecat karena mereka mengalami 1 kali kemenangan dan kuwi susah payah melawan Timor Leste. Kuwi kangelan ora. Lah saiki pelatih anyar iki berpaspor Australia, Peter Klamowski. FAM tunjuk Peter Klamowski sebagai pelatih timnas Malaysia. Pernah jadi tangan kanan Postecoglou ini apa pelatih Tottenham tidak salah. Lah, berpaspor Australia. Postecoglou ya. Kita tunggu seperti apa pelatih kali ini. Nek menurutku pribadi ki sing salah ki ora pelatih, tapi pemainnya. Yora, tingkat skill pemain, dasar pemain, basic pemain harus dirubah total seperti Sintayong awal mula ning Indonesia. Kue mek ganti berapapun pelatih kelas dunia pun nek memang kelas pemainnya kayak gini tetap sorry to say itu berat. Pelatih Vietnam minta maaf. Oke, ya itu tadi bonus ya, bonus bahas Malaysia yang ganti pelatih. Ya, tapi keren banget ya analisa dari Mas Trio Irawan ya. Trio Irawan 97 kalian bisa ikuti di TikTok ya. Yang intinya ini menarik banget ya pokoknya ya. Di tulisannya itu pelatih Vietnam minta maaf karena gagal ngebantai Indonesia. Sedangkan pemainnya tuh happy-nya udah kayak euforianya tuh kayak Piala Dunia ya. Golnya sampai muter-muter lapangan gitu. Mungkin mereka lupa kalau yang dilawan adalah timnas bocilnya Indonesia. Timnas U22 ya. Dan secara permainan sekali lagi ya, menurut Mas Dew itu sudah taktik dari Sintayong ya. Jadi Sintayong sadar betul kalau antara timnas kita yang bawa U22 dengan mereka yang senior, Vietnam senior itu kalau di head to head itu kan di atas kertas kalah. Jadi Sintayong menerapkan permainan bertahan ya. Jadi itu karena Mas DU fansnya Liga Italia ini, jadi Sintayong ini Italia banget mainnya tadi malam ya. Malah suka Mas DU ya, bikin repot banget ya. Tapi sayangnya itu tadi ya, mungkin pemain kita tidak cukup baik untuk menerapkan taktik tersebut selama 90 menit ya. Jadi masalah itu tadi ya, daya tahan selama 90 menit itu konsentrasinya buyar ya, agak buyar di tengah-tengah itu ya. Padahal kalau itu bisa dipertahankan itu cukup membuat frustasi itu pemain Vietnam ya. Dan serangan baliknya sebenarnya berbahaya ya. Itu sekali lagi ya masalah eksekusinya. Jadi harusnya bisa berbahaya, salah umpan ya, timing seperti tadi ya. Itu jadi perlu latihan-latihan terus lah ya. Tapi secara sistem masih suka itu ya. Bikin emosi lawan ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu guys reaksi kita kali ini, karena ya kita doakan aja ya karena kalah ya. Walaupun ya itu tadi menurut Mas DU sudah ada peningkatan, tapi kan hasilnya kalah ya. Kalahnya pun tapi cuma 1-0. Kita pokoknya di pertandingan terakhir harus bisa mengalahkan Filipina ya. Doakan ya, amin. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.